We lost everything. Red flag warnings are in effect in parts of the Los Angeles area. I feel like I'm looking at my own funeral. Amerika Serikat seketika menjadi wilayah paling berbahaya bak seperti perang setelah kebakaran hebat melanda Los Angeles. Negeri Paman Sam tersebut juga masih harus dihujani bencana bertubi-tubi hingga saat ini. Terbaru, Los Angeles tengah ditimpa bencana tornado api paling mengerikan. Kerugian sekitar 2.000 triliun mengakibatkan perekonomian negeri Paman Sam lumpuh total. Bencana besar ini disebut akibat karma Donald Trump yang mengutuk rakyat Palestina. Cetak Gol coba merangkum kesengsaraan Amerika Serikat sejak sombong sebagai berikut. Masih terus dihujani bencana bertubi-tubi. Los Angeles ditimpa musibah hebat kebakaran hutan yang membumi hanguskan sekitar 35.000 hektar lahan. Sebanyak 20.000 bangunan hancur nggak bersisa akibat dilalap si jago merah. Kebakaran ini menimbulkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Menurut laporan, saat ini ada 24 nyawa yang terenggut akibat peristiwa mengerikan tersebut. Kebakaran ini dimulai sejak 2 Januari saat Badan Cuaca Nasional Amerika memberikan peringatan kebakaran ekstrim. Kemudian pada tanggal 7 Januari, api bermula dari distrik Pasifik Palisades. Dalam waktu singkat, api meluas ke sejumlah wilayah lain termasuk Eaton dan Hollywood Hills. Situasi ini semakin diperburuk angin Santa Ana yang berkecepatan 129 km per jam yang mempercepat sebaran api. Kebakaran ini pun juga meludeskan sejumlah tempat tinggal para selebriti Hollywood. Bahkan rumah dari James Woods dikabarkan gak tersisa habis dimakan api. Gak cuman James Woods, Adam Brody juga kehilangan tempat tinggal mewahnya senilai 105,2 miliar rupiah. Paris Hilton bahkan juga mengalami kerugian 135,9 miliar rupiah. Artis lainnya juga mengalami kerugian besar. Duduk bersama keluarga, menonton berita dan melihat rumah kami di Malibu terbakar habis di TV secara langsung adalah sesuatu yang gak seharusnya dialami siapapun. Rumah ini adalah tempat kami membangun begitu banyak kenangan berharga, ungkap Paris. Nggak cukup sampai di situ, penderitaan warga Amerika Serikat diprediksi masih akan terus berlangsung. Terbaru, wilayah Los Angeles, California ditimpa bencana tornado api Fernando. Badan Meteorologi Amerika Serikat bahkan memprediksi bakal ada bencana gempa bumi hebat mencapai 10 skala Richter yang melanda wilayah Missouri, Kentucky, sampai Illinois. Hal ini disampaikan oleh salah satu pendeta di Oklahoma bernama Brandon Delbings. Dia mengaku Tuhan telah memberitahukan informasi gempa bumi yang mengguncang Amerika di musim semi. Membuat Amerika Serikat nggak berdaya. Kebakaran hebat di wilayah Palisades juga membuat ekonomi Amerika Serikat bertekuk lutut. Sebab mengamuknya si jago merah membuat industri raksasa Hollywood terpaksa berhenti menghasilkan uang. Nggak heran Robert Luna selaku Sheriff Los Angeles menyebut kotanya seperti medan perang. Ini seperti ada sebuah bom atom yang dijatuhkan di wilayah ini, ungkapnya kepada awak media. Alhasil negeri Paman Sam ini dibuat nggak berdaya hingga meminta bantuan ke berbagai negara. Meksiko dan Kanada menjadi negara tetangga yang ikut membantu Amerika mengatasi krisis tersebut. Perdana Menteri Justin Trudeau menyebut hal ini merupakan balas budi atas kebaikan California yang telah membantu Kanada. Semalam saya berbicara dengan Gavin Newsom.
Kami tahu Kanada dan Amerika Serikat lebih dari sekedar tetangga. Kami sangat akrab terutama di masa-masa sulit. California selalu mendukung kita saat memerangi kebakaran lahan. Sekarang giliran Kanada mendukung Anda, ungkap Justin Trudeau. Berbagai teknologi juga dikerahkan demi memadamkan neraka di California. Sebut saja bom air bercairan fusia yang dijatuhkan dari pesawat dan helikopter khusus pemadam kebakaran. Negeri Paman Sam juga menggunakan teknologi konvensional seperti hidran air. Sayangnya, berbagai upaya tersebut masih belum meredakan amukan api yang membara. Kerugian besar yang buat Amerika boncos. Kebakaran maha dahsyat ini membuat Amerika Serikat boncos total. Nggak tanggung-tanggung, laporan dari CBS News menyebut calon negeri Paman Sam merugi hingga 150 miliar dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 2.447 triliun rupiah. Alhasil musibah besar ini langsung dinobatkan sebagai bencana alam paling termahal di sepanjang sejarah dunia. Bukan cuma negara yang dibuat nggak berdaya, pihak swasta seperti asuransi juga dibikin stres. Bagaimana tidak, mereka harus menanggung beban rugi hingga 310 triliun rupiah. Para analis dari JP Morgan pun menyebut puluhan perusahaan asuransi sedang diambang kebangkrutan. Pasalnya, pihak asuransi harus menanggung kerugian rakyat Los Angeles yang propertinya ludes. Sederet kerugian ini sekaligus membuka catatan kelam bagi Amerika Serikat. Usut punya usut, negara adik kuasa ini pernah mengeluarkan dana sekitar 356 triliun rupiah untuk Israel. Gelontoran uang ini dipakai oleh militer negara Zionis untuk menghancurkan Palestina. Kota Gaza bahkan berulang kali sampai dibuat hancur parah oleh serangkaian rudal. Mesin kopi mini dari Simples kini diskon besar-besaran mencapai 78%. Kamu bisa dapatkan dengan harga 179 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Karma akibat bakal menjadikan Palestina neraka. Bencana demi bencana yang dialami Amerika Serikat diyakini merupakan balasan dari Tuhan. Mulut ngawur Donald Trump ditenggarai menjadi penyebab utamanya. Presiden terpilih Amerika Serikat ini mengatakan akan menghanguskan jalur Gaza seperti neraka. Alasannya, Palestina enggan melepas sandera Israel yang ditawan oleh Hamas. Neraka akan terjadi di Timur Tengah, termasuk jalur Gaza. Itu tidak akan baik untuk Hamas dan siapapun. Ini peringatan serius untuk seluruh negara Timur Tengah, tegas Trump. Ancaman Donald Trump tersebut membuat media oposisi Amerika Serikat mengecam keras. Media Iran seperti Kayhan yakin bencana ini akibat karma karena menertawakan penderitaan Palestina. Media lokal Rusia yaitu RIA Novosti juga meyakini bahwa Amerika sedang dibakar api keangkuhan. Amerika tidak memiliki keberanian, kekompakan, keterampilan untuk saling membantu atau kasih sayang. Mereka hanya peduli membuang miliaran dolar untuk kepentingan pribadi. Donald Trump yang gak kapok membuat ulah. Kebakaran super besar ini mendadak menjadi beban yang harus diterima oleh pemerintahan Joe Biden. Mau gak mau, sang presiden harus membereskan bencana ini secara tuntas. Joe Biden pun berjanji bakal menanggung 100% biaya kerugian yang dialami korban. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemerintah federal akan menanggung 100% biaya selama 180 hari. Ucap pria 82 tahun ini bak pahlawan. Upaya pencitraan Biden ini dinilai sebagai kado terakhir sang presiden sebelum lengser. Gak lama lagi, politisi Partai Demokrat ini bakal digantikan oleh Donald Trump. Gedung Putih kabarnya tengah menjalani gladi bersih untuk pelantikan presiden ke-47 Amerika Serikat. Donald Trump sendiri bakal diambil sumpah pada tanggal 20 Januari mendatang. Namun bukan Donald Trump namanya kalau nggak membuat ulah kontroversial. Bukannya mengurus kebakaran, politisi berambut emas ini malah sibuk mengurusi politik luar negeri. Trump secara terang-terangan akan mencaplok wilayah negara tetangga. Sang presiden terpilih dikabarkan ingin menginvasi dan menguasai Panama, Kanada secara penuh. Kami akan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika yang memiliki bunyi yang indah. Begitu juga dengan Kanada.
Ucap presiden terpilih ini di tengah musibah besar yang berkecamuk. Parfum saku dari Axe Pocket Fragrance kini bisa kamu dapetin dengan 64 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesengsaraan Amerika Serikat sejak melontarkan pernyataan sombong. Bagaimana pendapatmu, akankah bencana ini menjadi peringatan negeri Paman Sam agar nggak mengurusi kepentingan negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.